Pernahkah kamu merasa bahwa kebaikanmu terkadang tidak berbuah manis? Pada saat kita berusaha menjadi seseorang yang baik, terkadang tanpa kita sadari kita malah menjadi orang yang terlalu baik. Kita semua sepakat bahwa tidak ada salahnya dengan bersikap baik. Namun, menjadi seseorang yang terlalu baik biasanya akan membawa daftar panjang efek samping negatif. Dalam video ini kami akan menunjukkan 8 tanda bahwa Anda itu terlalu baik. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir karena Anda akan belajar perbedaan antara bersikap baik dengan terlalu baik demi kebaikan Anda sendiri. Kamu meminta maaf berulang kali. Orang-orang baik cenderung bersemangat sekali untuk meminta maaf atas segalanya walau terkadang itu hanya sebuah masalah kecil. Jika tujuan Anda hanya untuk bersikap ramah dan sopan kepada orang lain, maka mengucapkan maaf secara berulang-ulang sama sekali tidak perlu Anda lakukan. Mengucapkan kata maaf secara berlebihan justru akan membuat kata itu kehilangan maknanya. Alih-alih dianggap sopan dan ramah, Anda malah akan dianggap sebagai orang yang mencoba menghindari tanggung jawab dan kesalahan. Jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak sopan, telat ngantor, atau membuat kesalahan, sudah jelas saatnya untuk mengatakan maaf. Jika bukan, maka permintaan maaf Anda hanya akan membuatmu seolah-olah Anda melakukan kesalahan padahal Anda tidak melakukannya. Kamu tidak mengutamakan kepentinganmu sendiri. Seringkali kita bersikap terlalu baik, selalu mendahulukan orang lain, dan dengan tulus memberikan waktu, tenaga, serta perhatian kita tanpa mengharapkan imbalan. Semua itu adalah tindakan mulia, tapi perlu diingat, bahwa menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima juga penting. Jika kita terus mengorbankan kepentingan diri kita bisa saja dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang kita sebut sebagai teman. Jagalah dirimu dengan lebih baik dan prioritaskan kepentinganmu sendiri dari waktu ke waktu. Ini bukanlah egois tapi memang adalah hal yang seharusnya Anda lakukan. Orang yang benar-benar menyayangi Anda adalah mereka yang peduli tentang kepentinganmu juga, dan siap memberi dukungan saat Anda membutuhkannya. Kamu menghindari konflik dengan segala cara. Orang yang bersikap terlalu baik akan selalu mencoba menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan pertengkaran. Mereka lebih memilih untuk mengesampingkan dan mengubur dalam-dalam semua perasaan mereka daripada harus bertengkar dan melukai perasaan orang lain. Tetapi di lain pihak, masalah mereka menumpuk begitu pula halnya dengan kemarahan, depresi, kekecewaan, dan kekesalan ketika mereka tidak mampu mengatasinya. Kamu merasa impianmu tidak pernah tercapai. Orang baik cenderung dimanfaatkan orang lain, baik itu oleh pasangan, teman dan anggota keluarga yang terus-menerus meminta bantuan. Sebenarnya tidak apa-apa juga untuk membantu. Tetapi semuanya akan menjadi tidak baik saat orang-orang ini tidak pernah ada di saat Anda membutuhkan mereka. Di saat seperti itu Anda akan merasa sakit hati, ditinggalkan, dikhianati, dan menyadari orang-orang dalam hidup Anda sebenarnya jarang membantu Anda untuk mencapai impian Anda. Bersikap terlalu baik akan menghabiskan energimu untuk menggapai tujuan hidupmu sendiri. Kamu menyetujui segala hal tanpa berpikir. Seharusnya, bersikap baik dan membantu orang lain membawa rasa nyaman pada diri Anda, bukan sebaliknya. Namun, terkadang, bersikap terlalu baik membuat kita terjebak dalam perasaan seolah-olah kita tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kemauan orang lain. Hal ini bisa membuat Anda merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu dan akhirnya membenci orang lain karena merasa mereka terlalu banyak menuntut dari Anda. Ketika seseorang meminta bantuan kepada Anda, pertimbangkan dahulu sebelum Anda menyetujuinya. Jangan takut untuk mengatakan tidak jika Anda merasa tidak bersedia melakukannya atau jika Anda merasa terbebani. Ingatlah, kamu juga memiliki hak untuk menjaga kesejahteraanmu sendiri. Orang sering memanfaatkan Anda. Terkadang, kita menemukan diri kita terperangkap dalam hubungan kodependen yang tidak sehat. Hubungan kodependen adalah jenis hubungan di mana kita dan orang lain saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun sayangnya, seringkali, orang yang bersikap baik cenderung menjadi korban dalam hubungan seperti ini sementara pihak yang mengeksploitasi mendapatkan banyak keuntungan. Apakah Anda pernah merasa bahwa kamu terus-menerus memberikan dukungan kepada teman atau orang lain hanya untuk merasa berguna bagi mereka?
Apakah harga dirimu sepenuhnya tergantung pada sejauh mana kamu bisa melayani orang lain? Jika ya, kamu mungkin berada dalam hubungan kodependen yang tidak sehat. Ingatlah, tidaklah tepat jika kamu harus mengorbankan dirimu secara berlebihan, baik itu energi, waktu, atau emosi demi orang lain. Mulailah menetapkan batasan yang jelas dalam suatu hubungan karena Anda berhak bahagia sama seperti orang lain. Kamu tidak pernah mengatakan apa yang kamu inginkan. Apakah Anda takut dianggap suka memerintah atau menuntut? Apakah ini penyebab Anda tidak pernah mengungkapkan pendapat atau preferensimu kepada orang lain? Ini mungkin alasan mengapa kamu seringkali tidak memberikan saran tentang tempat makan, tempat nongkrong, atau film yang kamu ingin nikmati. Akibatnya, orang lain seringkali mengambil keputusan untukmu. Kamu mungkin merasa sakit hati ketika orang lain tidak mempertimbangkan perasaanmu. Namun, ketika mereka bertanya apa yang kamu inginkan, responmu tetap sama seperti biasanya, terserah kamu, atau, saya ikut apapun yang kalian pilih. Menjadi terlalu fleksibel hanya untuk mengakomodasi orang lain bisa merugikan harga diri dan menguras energimu. Orang lain mungkin mulai menganggap remeh Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk berani mengungkapkan pikiranmu kepada orang lain. Dengan cara ini, kamu bisa menjaga harga dirimu dan memastikan bahwa keinginanmu juga diperhatikan. Kamu takut ditolak. Mungkin kamu adalah orang yang baik hati secara alami, tetapi terkadang kamu merasa enggan mengekspresikan diri sepenuhnya karena takut ditolak. Ini bisa jadi karena, dalam lubuk hatimu, ada keraguan tentang apakah kamu pantas mendapatkan teman atau cinta dari orang-orang yang baik. Mungkin kamu berpikir bahwa dengan bersikap sangat baik, kamu akan dapat mempertahankan mereka dan menghindari kehilangan mereka. Namun, solusi terbaik untuk mengatasi rasa takut ini adalah dengan membangun rasa percaya diri. Ketika kamu mampu meningkatkan kepercayaan diri, ketakutanmu terhadap penolakan akan semakin berkurang. Kamu akan lebih mampu mencintai dan merasa pantas untuk mendapatkan cinta. Kamu tidak punya waktu untuk dirimu sendiri. Perhatikan kalendermu sebentar. Berapa banyak janji atau tugas yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Berapa banyak dari aktivitas tersebut yang bermanfaat bagi dirimu sendiri dibandingkan dengan orang lain? Jika sebagian besar agendamu terisi dengan janji dan tugas yang menguntungkan orang lain, maka kemungkinan kamu bersikap terlalu baik. Ingatlah, waktumu adalah salah satu aset yang paling berharga. Kamu seharusnya tidak hanya mengisinya untuk kepentingan orang lain, tetapi juga untuk kepentinganmu sendiri. Jangan biarkan kebaikanmu menghalangi dirimu untuk meraih kebahagiaanmu sendiri. Menjadi baik adalah suatu hal yang mulia, tetapi menjadi terlalu baik bisa menjadi beban hidup. Jadilah pribadi yang seimbang, yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus mengutamakan dirimu sendiri. Semoga video ini membantu Anda lebih memahami perbedaan antara bersikap baik dan terlalu baik untuk kebaikan diri Anda sendiri.